Haleluya. Salam. Sekali lagi dong tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, terima kasih buat keluarga besar EOG Hope, House of Bread, Kota Ambon, Bapak Stemi Manuhuto, Ibu Gembala dan tim, dan juga semua kakak adik saudara saya yang hadir di sini, yang datang dari berbagai gereja, dari GPM, GBI atau mungkin gereja yang lain. Kita percaya bahwa kita keluarga dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Di sorga tidak ada sinode gereja. Di sorga hanya ada kelompok pemuji penyembah Allah yang sepanjang hidup di dunia ini telah memutuskan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya mengucap syukur ada di tengah Bapak Ibu jemaat orang percaya di Kota Ambon. Saya bersama istri hadir di sini karena waktu Tuhan, rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Beberapa bulan yang lalu saya dikontak oleh hambanya Bapak Stemi untuk kita bisa bergandeng tangan saling menguatkan di kota ini. Dan karena kemurahannya, tantangan apapun tidak bisa menghambat untuk kegiatan ini jadi. Amin. Tadi Bapak Stemi sudah berbagi sedikit tentang penerbangan yang hampir cancel, tapi sungguh luar biasa. Tuhan begitu baik. Waktu ditanyai apa tema untuk hari Jumat 22 April, saya langsung kirim buat Pak Stemi, temanya seng boleh tunda. Jadi tadi malam itu waktu pesawat mau tunda, saya ingat ini tema. Pokoknya apapun terjadi seng boleh tunda. Saya tidak ngerti kenapa saya kirim kasih Pak Stemi atau panitia tema tersebut. Dan ternyata Tuhan bikin satu cerita dan memang dia sutradara agung. Amin. Skenarionya selalu yang terbaik, selalu ada cerita, selalu ada kisah, dan di balik setiap cerita yang Tuhan buat selalu ada pesan-pesan yang menguatkan iman kita, pesan-pesan yang membuat kita berkata, Dia Allah tidak pernah gagal, Dia tidak pernah berubah, Dia Allah yang hebat. Amin. Penerbangan terakhir itu jam 3:30 sore. Ya, Lion yang saya mau tumpangi itu, saudara-saudara. Itu penerbangan terakhir. Tidak mungkin lagi ada penerbangan dari Kupang ke luar Kupang sejak Corona. 2:30 selesai. Tiba-tiba pesawatnya bermasalah. Lalu katanya mau datangkan pesawat dari Surabaya. Tunggu hampir 2 jam, mereka bilang pesawat dari Surabaya juga tidak jadi. Tapi sedang dikerjakan pesawat yang ini, katanya rusak apanya begitu. Ya mungkin tidak seluruh navigasinya, tapi pokoknya bermasalah dan pilotnya tidak mau ambil resiko untuk terbang. Lalu ahlinya datang untuk memperbaiki, lalu mereka bilang begini, oke, yang mau terbang, terbang, yang tidak. Pesawat sudah ready 70%. Siapa mau terbang? Maksudnya pembahasannya itu, saudara-saudara, membuat orang pikiran, jangankan 70%, lu bilang ready 95% pun orang mulai pikir cicilan segala macam. Orang pikir istri, anak, semua tidak mau berangkat. Lalu saya panggil istri saya bilang kita tidak usah terpengaruh, buka handphone masing-masing, baca Alkitab. Di bandara nih, sambil call sama Pak Stemi, saya bilang buka Alkitab, baca. Jadi semua sudah ribut, bertengkar, gila-gilaan di bandara tuh. Karena banyak acara orang cancel semua. Yang buat saya lebih terpukul lagi, yang membuat saya lebih ini harus fokus sama Tuhan. Dengar berita-berita kayak begini, kalau kita telinga tipis ya, tidak dekat sama Tuhan, tidak andalkan Tuhan, kita ciut, kita patah semangat, kita tidak akan lihat mujizat, kita tidak akan lihat berkat. Semua marah-marah tuh. Mau yang Kristennya, non-Kristennya, semua sudah bersatu untuk
komplain, marah besar kepada pihak maskapai yang berkaitan. Saya dan istri baca Alkitab, kita dua berdoa. Saya minta Pak Stemi berdoa, tapi Pak Stemi memang luar biasa ini saudara satu nih. Pak Stemi ini pesawat cancel, ini tidak ada penerbangan lagi. Sampai Ambon katanya. Wow, Pak Stemi dengan iman sampai Ambon. Ini sudah video, ini ruangan lagi. Saya darah Yesus berkuasa. Ini kalau tidak datang nih bagaimana begitu kan? Tapi secara manusia tidak mungkin terbang itu Pak. Jadi akhirnya kita terbang jam 9 malam. Orang tidak mau ambil resiko. Semua minta uang kembali, tunda penerbangan, tidak ada yang mau terbang. Saya ngomong sama istri, tutup telinga, masuk pesawat. Ada saudara-saudara saya yang Salam Pak Sekot, silakan. Saudara-saudara saya yang beragama Muslim, mereka juga tanya, Pak, Bapak terbang ya? Saya bilang terbang. Teman-teman yang Kristen juga bilang, Bapak terbang. Burung di udara saya tidak mungkin jatuh, apalagi pesawat. Iya toh. Burung di udara saja tidak mungkin jatuh ke bumi di luar izin Allah. Apalah ini burung besi ini. Saya bilang naik. Saya bilang, Mam, pesawat terbang, Mama doa, saya doa. Tidak usah bercerita suami istri, sudah biasa cerita, kita cerita sama Tuhan aja. Dan doanya bukan karena ketakutan atau apa. Saya rasa penerbangan, saya bingung, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan. Padahal sebagai manusia biasa, saya penakut. Jujur aja, saya penakut. Saya tidak mau berkata seperti Petrus yang bilang orang lain menyangkal. Saya tidak. Saya rela di penjara, saya rela mati. Ternyata Petrus berbicara itu di atas fondasi yang salah. Itu self confidence. Harusnya kita God confidence. Harusnya Petrus berkata, kalau Tuhan di pihakku, aku rela mati. Kalau Tuhan di pihakku, aku setia. Tapi Petrus tidak ngomong itu, makanya tumbang. Sebagai manusia saya harus bilang, kalau Mel Atok pribadi penakut. Tapi bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Bersama Yesus kita akan lihat perkara-perkara ajaib. Saya bilang terbang. Dan puji Tuhan, bingung juga. Pas Temi kasih solusi, turun di Surabaya. Karena itu penerbangan Makassar otomatis cancel. Tetap mau penerbangan ulang, tapi saya sampai di sini hari Sabtu. Sedangkan kegiatan hari ini, masa baliho ini baru yang hot Bapak Sekot itu kan tidak. Jadi saya jujur saya serahkan ke Tuhan, tapi Tuhan baik. Tiba-tiba saya kontak tim tolong cari tiket baru. Akhirnya ada yang dari Surabaya ke Ambon, Lion. Akhirnya belilah baru dan puji Tuhan sampai di sini tadi sekitar jam 11 siang. Tuhan baik. Kepala agak sedikit tatikam-tatikam, nyut-nyut. Tapi tidak ada masalah, lihat Bapak Ibu punya semangat. Menularkan semangat kepada saya juga. Dan kita saling menularkan semangat malam ini, amin. Haleluya. Baik puji Tuhan saudara-saudara, itu kisah di balik tema Sembole Tunda. Maka apapun yang terjadi Sembole Tunda. Yang mengatakan Sembole Tunda bukan Mel Atok atau panitia di Ambon. Yang mengatakan Sembole Tunda adalah Bapa di sorga. Adalah Tuhan Yesus. Adalah Roh Kudus. Kalau dia yang bilang Sembole Tunda, siapapun tidak bisa tunda. Mau pesawat cancel, mau jadwal terbolak-balik, mau kesehatan, mau apa saja. Kalau Bapa bilang ya, ya. Kalau dia yang buka jalan, tidak ada yang bisa tutup jalan. Kalau dia yang tutup jalan, tidak ada yang bisa buka jalan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Saya bersyukur saya bawa istri. Dan istri saya pertama kali datang di kota Ambon. Saya sudah 3 kali. 2 kali cuma di bandara. Karena saya khotbah di Samlaki. Teman saya pendeta GBI di Samlaki undang saya khotbah KKR Natal dan beberapa dan KKR yang lain. Maka saya di bandara saja.
Tapi hari ini bisa masuk jalan-jalan di kota Ambon. Dan besok lagi saya akan perdidu. Karena minggu baru khotbah toh. Perdidu, pergi ke tempat-tempat terbaik video, khotbah. Haleluya. Hamba Tuhan begitu, harus jemput bola. Jangan tunggu orang undang. Bikin jadwal sendiri. Oh iya dong. Haleluya. Nah, saudara-saudara, saya dan istri senang ada di sini. Kami menggembalakan satu gereja di Kota Kupang. Bapak Sekda tahu persis, kami teman baik dari Kupang, beliau anak Ambon asli yang mengabdi di Kupang dan berdampak besar. Dan saya berdoa beliau ada di Kota Ambon memberi dampak yang sama di tempat di mana orang Kupang bilang ari-ari tanam di sini. Kalau ari-ari tanam di sini harus buat yang terbaik buat kota ini, Pak. Jadi beliau salah satu pendukung pelayanan saya juga, ada waktu di Kupang sampai hari ini. Tahu saya hadir, beliau sempatkan waktu untuk hadir karena kita memang kayak kakak adik, sahabat juga. Menggembalakan satu gereja di kota Ambon, di kota Kupang. Assembly of God juga, GSJA, Amazing Grace. Itu gereja kami tulis di depan, bengkel orang berdosa. Karena bagi saya gereja bukan kumpulan malaikat. Gereja kumpulan orang-orang kotor yang menerima Yesus. Dia menjadi ciptaan baru. Lalu dari waktu ke waktu dia dibentuk, dibaharui. Semakin hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Dan pada harinya sangkakala berbunyi, rapture, gereja diangkat, kita masuk dalam perkawinan anak domba Allah yang luar biasa. Makanya di gereja itu, di gereja tempat saya menggembalakan, Kupang juga kota kecil. Jadi kalau masuk ke gereja itu satu batau satu. Di sini, di sini. Batau ini galap gulita semua nih. Mulai dari pendetanya dahulu. Pendetanya mantan dunia persilatan. Pendekar yang diubah jadi pendeta. Jadi memang Tuhan taruh itu di hati untuk saya tulis itu. Dan respon orang-orang saudara saya di kota Kupang itu luar biasa. Dan saya, pola pelayanan saya, walaupun kami GSJA, tapi selalu kami pegang, ku tak pandang dari gereja mana. Asal kau saudara, asal kau berdiri atas firman-Nya, aku berdiri atas firman-Nya, kaulah saudaraku, kaulah saudariku. Kita keluarga kerajaan Allah. Makanya kadang orang Katolik undang, kadang orang Gemit kayak di sini GPM, kadang dari gereja lain hantam saja. Yang penting kita tidak omong buku yang lain. Kita bicara Alkitab, kita bicara isi hati Tuhan. Kami dikaruniakan 4 orang anak. Haleluya. Dari pacaran kita sudah berdoa. Saya rencana berapa nih? Rencana berapa? Nah itu bilang dari papa sah. Haleluya. Papa bilang papa rencana 4. Mama Karmana, mama sesuaikan. Dan saya rindu 4 anak saya laki-laki semua. Betul, saya ini suka anak laki-laki. Saya sudah berdoa itu dari saya masih sekolah teologi. Saya sudah berdoa minta anak 4 laki-laki semua. Bukan tidak suka anak perempuan. Ponakan perempuan saya terlalu banyak. Saya 4 bersaudara laki-laki semua. Saya yang bungsu. 3 saudara saya ini anaknya mayoritas perempuan. Cuma 1 laki-laki. Jadi sekitar berapa? 9 kah? Ponakan kandung semua perempuan. Tuhan ini kalau perempuan lagi. Kita saya seperti Dharma Wanita Dinas Pertanian Nusa Tenggara Timur. Haleluya. Jadi jujur saya berdoa mati-matian. Minta laki-laki, minta laki-laki.
Akhirnya anak saya sudah 4 orang, karena kemurahan Allah, laki-laki semua. Tapi saya mau kasih tahu, itu bukan karena saya jago berdoa, bukan. Itu memang rencana Bapa di sorga, itu. Tidak boleh ada orang, itu doa saya paling hebat, omong kosong. Itu Tuhan yang baik, bukan kau yang hebat, amin. Lalu kami memberikan nama anak kami adopsi gaya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kasih nama anak selalu ada hubungannya dengan Allah. Artinya itu selalu hubungan dengan Allah. Daniel Allah hakimku, Yehezkiel Allah kekuatanku. Bahkan Ismael itu dari Shema dan El, bahasa Ibrani Allah mendengarkanku. Ya. Jadi saya kasih nama anak harus ada arti begitu, harus ada hubungan dengan Tuhan Allah. Dan harus unik, lain daripada yang lain, tidak boleh ada di Indonesia tercinta ini. Sembole ada, sembole. Saudara cari nama kayak anak saya, di Ambon saya yakin di seluruh tanah Maluku tercinta ini, tidak ada. Karena nama anak saya sepakat sama istri dan istri setuju. Nama anak kami seturut urutan abjad. Anak pertama dari A sampai F. Anak kedua sambung dari G sampai L. Anak ketiga sambung dari M sampai S. Anak terakhir yang baru 1 tahun T sampai Z. Jadi anak pertama namanya Absdev. A, B, C, D, E, F toh. Ada di Maluku. Tidak ada. Absdev, A, B, C itu kan Abs. D, E, F itu Dev, jadi baca Absdev. Dia ada joinesnya di Absdev Melkres Joines Hormuatok. Anak kedua dari G sampai L, bacanya agak ya hanya Tuhan yang tahu. Itu butuh iman, doa puasa dan penyerahan diri. Anak kedua dari G sampai L, bacanya Gitskel. Gitskel Melkres Michael Hormuatok. Lalu anak ketiga MNOPQRS. Bacanya Mnopkies. Serius, anak sudah jadi semua. Anak ketiga Mnopkies. Nopkris, Melkris. Apa lagi? Nopkis, Melkis, Daniel Hormuatok. Yang keempat T sampai Z, Tufwexis. Sudah selesai. Tufwexis Melkris Samuel Hormuatok. Absdev itu artinya anak berkat, cinta, damai, empati, firman. Gitskel generasi haus Injil, jalan kehidupannya lurus. Nopkis manusia nyatakan otoritas, power, quality raja surgawi. Tufwexis belum ada karena kami masih pikir apa sebenarnya arti. Belum ada, jujur saya dengan Mai Tua masih cari. Masih berdoa cari-cari arti. Pokoknya artinya selalu harus ada hubungan dengan Tuhan. Karena saya rindu anak-anak saya melayani Tuhan. Apapun profesi mereka. Jadi ASN ya ASN melayani Tuhan. Jadi dokter ya dokter hati pendeta. Pejabat ya pejabat hati pendeta. Pengusaha ya pengusaha hati pendeta. Semua bidang harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi kalau jadi pendeta lebih wajib lagi begitu. Iya kan? Oleh karena itu saudara-saudara saya bersyukur anak-anak kami ya pasti kami akan sering tinggal pergi seperti ini. Karena banyak tugas pekabaran Injil yang saya dan istri harus lakukan. Baik, itu perkenalan kami. Pembacaan kita malam ini terambil dari Yohanes pasal 9. Ayatnya yang keempat. Yohanes 9 ayat 4.
Bapak Ibu perhatikan ayatnya di layar, lalu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, latar belakang dari teks ini kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya melihat orang buta yang buta sejak lahirnya. Lalu karena pandangan umum pada waktu itu menganggap bahwa kalau ada orang mengalami masalah, penyakit atau bencana-bencana, itu dianggap orangnya sangat berdosa. Kalau bukan dosa pribadinya, berarti mungkin dosa orang tuanya. Maka murid-murid di dalam ayatnya yang kedua itu dikatakan murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Ini memang pandangan umum pada waktu itu ya. Dan mungkin pandangan seperti ini masih ada di kalangan orang Kristen tertentu sampai saat ini. Asal lihat orang kena masalah, asal lihat orang kena bencana, asal lihat orang kena malapetaka, ada tuh orang-orang Kristen tertentu, entah pendeta, entah majelis, entah pelayan atau jemaat awam, buru-buru sekali menjudge orang, menghakimi orang. Ini jangan-jangan gara-gara dosa. Kalau bukan dia, mungkin papanya atau mamanya atau yang lain. Mereka anggap itu gara-gara dosa. Padahal Bapak Ibu dengar, tidak selalu demikian. Tidak selalu demikian. Betul, ada orang-orang yang sakit gara-gara dosa. Ada. Contoh, saya tunjukkan dalam Mazmur 107 ayat 17. Mazmur 107 ayat 17, saya minta seorang panitia bantu baca buat kita. Mazmur 107 ayat 17. Yang pakai mikrofon kalau bisa, supaya semua dengar. Adakah? Ya, salah satu WL silakan. Mazmur 107 ayat 17. Ayat ini berkata demikian, saudara-saudara. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan Ya, mereka. itu secara eksplisit jelas bahwa betul ada orang-orang yang sakit gara-gara dosa, tapi tidak selalu demikian. Hamba Tuhan yang nama Elisa, saudara tahu, itu Tuhan pakai luar biasa. Elisa meninggal gara-gara apa? Sakit. 2 Raja-Raja pasal 13 ya, ayat 14 kalau tidak salah ya. Saya ingat ayat itu. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Sampai di situ. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan apa? Kematiannya. Bayangkan kalau orang suka tuduh-tuduh begitu, langsung tuduh. Wah, Elisa nih bikin dosa apa nih? Saudara, tidak selamanya sakit itu gara-gara dosa. Hamba Tuhan juga cinta Tuhan, makan sambarang, innalillahi. Biar kita khotbah luar biasa, makan minum tidak jaga, surga memanggil. Jadi tidak selamanya orang sakit gara-gara dosa. Ini mungkin faktor masa tua. Ini kan Elisa di masa tuanya. Paulus itu sakit, duri dalam daging, berdoa sudah 3 kali, minta kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Paulus cukup. Paulus meninggal dalam keadaan sakit yang disebut duri dalam daging. Jangan tuduh Paulus bikin dosa. Kadang-kadang untuk memelihara hamba Tuhan dari kesombongan, Allah pelihara pakai sakit penyakit. Dengar ini ajaran. Hamba Tuhan kalau semua sudah beres-beres, semua lancar-lancar, itu bisa lupa diri, tidak jaga hati, anggap diri Superman rohani, ujung-ujung tumbang.
Maka perlu Allah izinkan sakit, penyakit, Allah izinkan masalah-masalah tertentu. Makanya saya pernah khotbah dan saya bilang, setiap orang percaya termasuk hamba-hamba Allah pasti ada tetapi di dalam hidupnya. Pelayanan maju tetapi tidak ada anak. Contoh. Pelayanan maju ada anak tetapi anaknya cacat. Bisa, selalu ada tetapi. Saudara tinggal tarik saja tetapi apa yang ada dalam hidup Anda dan saya, dan tetapinya berapa banyak. Hitung sendiri, tapi saya mau kasih tahu, entah tetapinya berapa banyak, tapi tidak ada tetapi yang kebetulan di hidup kita. Semua tetapi ditempatkan oleh Allah begitu rupa, sehingga kita selalu bergantung kepada Dia, selalu mencari Dia, selalu mengandalkan Dia. Maka perlu ada tetapi di hidup Anda dan saya. Orang ini buta sejak lahir. Maka murid-murid berkesimpulan demikian. Tapi Yesus bilang tidak. Bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosanya. Tapi di ayatnya yang ketiga dari pembacaan kita dikatakan, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kalau tetapi yang ini tetapi yang luar biasa nih. Di balik sakit penyakit, tantangan, persoalan, tetapi Allah punya rencana yang besar. Tetapi mujizat mau dinyatakan. Tetapi pekerjaan Allah akan dahsyat luar biasa melalui orang ini. Jadi tetapi itu luar biasa sebenarnya. Naaman itu hebat luar biasa. Tetapi ia kusta. Gara-gara tetapi itu dia cari Elisa, dia cari Tuhan sampai dapat mujizat. Jadi diberkatilah Anda yang tetapimu lebih dari satu. Oh benar, benar saudara-saudara. Saya kalau mau cerita tetapi saya dan istri pada saat ini banyak banget. Tuhan izinkan khotbah di mana-mana. Tetapi kadang-kadang bangun pagi, buka WhatsApp, langsung orang maki, pendeta bodoh. Wow. Pendeta itu harus biasa dihina supaya kuat. Benar. Pendeta harus biasa dihina supaya rendah hati. Kalau pendeta terlalu dipuji terus, makam puji, ini bahaya. Serius saya ngomong. Makanya Paus yang sekarang itu dia bilang mau uji kerendahan hati seseorang, mau uji seseorang itu benar-benar hati hamba atau tidak, izinkan dirimu dihina orang lain. Kalau dulu kalau belum bertobat, apalagi orang Maluku, orang NTT, darah tinggi, otak salep, odo itu bawaannya langsung mau bakalai, bapuku, segala macam. Tapi sudah dalam Yesus, haleluya. Lu maki beta, beta doa lu. Amin. Dan itu membuat kita lebih luar biasa. Salah satu video saya komentar sekitar 50 ribuan. Salah satu video. Mungkin sekitar 40 ribu tuh maki semua. 40 ribu maki semua. Tapi saya nggak apa-apa. Orang dalam Tuhan tuh beda. Amin saudara-saudara. Orang dalam Tuhan bukan telinga tipis karena maki sedikit saya bisa tidur, bola balik tanpa tidur, jatuh matono, hancur. Saudara-saudara, jadi ini pelajaran menarik nih, kita anak-anak Tuhan di ruangan ini. Jangan cepat-cepat menghakimi orang ya. Kadang-kadang ada pendeta yang suka sekali hakimi orang, pendeta. Ada pendeta pulang berkhotbah dari kota lain, sampai di kotanya jemaatnya jemput dia. Jemaat curhat, Pak Pendeta, kemarin badai besar di kota ini Pak Pendeta. Dan Pak Pendeta tahu gara-gara badai itu rumah saya hancur Pak Pendeta, atapnya hancur, pokoknya habis-habisan. Langsung Pak Pendetanya bilang begini, makanya saya kan sudah bilang sama kamu, kamu tuh bertobat.
Ambil keputusan, jangan main-main dengan dosa lagi. Itu kamu tahu kenapa badai mengangkat atap rumahmu, rumahmu hancur gara-gara badai? Dosa-dosamu, kau belum bertobat. Jemaat bilang, tapi tunggu dulu Pak Pendeta. Masalahnya rumah Pak Pendeta lebih hancur. Tunggu dulu, saya belum cerita habis. Pak Pendeta punya rumah lebih hancur. Tapi dasarnya suka menghakimi, apalagi hafal ayat. Pendetanya masuk dengan enak saja. Oh, itu tuh Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Bayangkan, kalau jemaat kena masalah langsung dosa. Pendeta kena masalah, Allah turut bekerja. Pendeta begini harus tumpang tangan khusus. Orang lain kena masalah, kau cepat-cepat bilang dosa. Kau kena masalah, kau langsung bilang Roma 8 ayat 28. Menurut saya ini tidak fair, tidak jujur. Pendeta juga bukan Superman rohani yang tidak bisa salah. Omong kosong. Saya harus ngomong. Jadi kalau Anda cari di mana ya gereja yang gembalanya, pendetanya sempurna. Di atas. Tidak ada di Ambon. Tidak ada di Indonesia, tidak ada. Sana. Langsung berangkat, mari doa, napas putus. Kau cari pendeta mana yang, aduh. Saudara, kita itu sempurna nanti di sorga. Ibrani 12 ayat 23, Kak. Ibrani 12 ayat 23. Silakan dibacakan dulu. Itu di sorga baru kita sempurna. Di sini latihan terus. Silakan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Roh orang benar yang telah menjadi apa? Di sini kita betul ciptaan baru. Bertobat itu ada dua Bapak Ibu. Bertobat yang terjadi sekali seumur hidup. Dan ada bertobat yang terjadi terus menerus seumur hidup. Yang satu kali seumur hidup adalah dulu tidak terima Yesus, sekarang terima Yesus. Cukup satu kali. Karena ada orang yang terima Yesusnya, KKR Pendeta Melatok dia terima Yesus. KKR Pendeta Stephen Tong dia terima Yesus. KKR Pendeta Gilbert dia terima Yesus. Lu terima Yesus terlalu banyak. Takutnya Yesus yang keempat bukan Yesus Kristus, Yesus dari Timor Leste. Di Timor Leste nama Yesus banyak banget. Yesus dos Santos, Yesus da Costa, Yesus segala macam ada di sana. Makanya kau terima, mabok terus si Yesus. Yesus Timor Leste itu mabok. Jadi ingat, terima Yesus satu kali. Amin. Cukup. Saya punya pengalaman terima Yesus itu bulan Mei 1999. Saya sudah Kristen tapi tidak pernah terima Yesus. Kristen KTP, Kristen agamawi, Kristen keturunan, Kristen tidak mengalami Roh Kudus itu kayak apa, tidak tahu. Lagu rohani saya hafal, tapi tidak bertobat. Asal ada orang mati, apalagi di NTT, di Kota Kupang, selalu menyanyi lagu rohani. Tapi itu cap tikus atau sopi itu jalan keliling. Baru menyanyi, haleluya. Tapi menyanyi, gembala baik, bersuling dan merdu. Weh jalan dulu, jalan. Jangan tahan semua angka, jangan boleh tunda. Allah minum mabok. Tapi soal bela agama, wah luar biasa. Tapi nanti belajar Alkitab, hidup dipimpin Roh Kudus, back to the Bible, baru kita tahu kita semangat untuk Tuhan tapi hidup tidak bertobat. Semangat untuk Tuhan tapi tanpa pengertian yang benar. Makanya mudah diprovokasi, mudah ditipu setan. Tidak bertobat. Jadi saya punya pengalaman bertobat tuh bulan Mei 1999.
teman saya keluar dari penjara kasus penganiayaan dokter. Ada seorang bayar mereka bunuh ini dokter. Karena dokter selingkuh dengan istri orang ini. Jadi bayar teman-teman saya bunuh, rencana kasih mati tapi tidak jadi mati. Pukul di depan gereja Immanuel Oepura, itu salah satu gereja tua, gereja besar di kampung saya. Aniaya sampai hampir mau mati. Akhirnya masuk penjara, bertobat di penjara. Keluar dia injili orang di gang-gang, di jalan-jalan. Satu kali dia datang penginjilan. Saya sementara merokok, saya duduk di paling belakang. Teman-teman saya dengar dia serius. Itu KKR tanpa panitia, tanpa doa pembukaan. Pokoknya datang langsung khotbah. Oh, saya diberkati luar biasa. Saya tahu background sahabat saya ini. Dia preman, dia nakal luar biasa. Tapi kok bisa dia diubahkan Allah menjadi penginjil. Walaupun tidak sekolah teologi, tapi semangat penginjilan. Seperti Petrus dan Yohanes yang orang bilang mereka tidak terpelajar. Tapi dari mana itu kata-kata? Yesus pernah berjanji, kalau engkau berhadapan dengan orang, jangan takut mau ngomong apa. Roh Bapamu akan bantu kau untuk bicara. Mereka bicara dan di situ dari 30-an atau 40-an anak satu-satu pergi. Tinggal saya sendiri. Di situ saya berderai air mata. Saya tidak bisa tahan itu kasih karunia. Saya tidak bisa tahan itu jamahan. Kasihnya yang kudus, tangan yang berlubang paku itu menemukan anak jalanan ini melalui penginjil yang adalah mantan narapidana. Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Bahkan ketika manusia tidak mau lagi Tuhan pakai, dengar. Yang antar roti dan daging untuk Elias apa? Burung gagak. Yunus lari dari pelayanan, siapa yang telan? Ikan. Bukan ikan paus, tidak ada ikan paus di Alkitab. Baca Alkitab, ikan besar. Jangan buat kesimpulan sedikit, periksa Alkitab itu. Ikan besar di laut bukan cuma paus. Paus itu kerongkongan kecil, susah telan orang. Hiu putih mungkin. Karena hiu putih tahun 96, pernah orang ketemu di dalam hiu putih itu ada sapi. Sapi saya ditelan apalagi orang. Ya, jadi kalau paus besar, kecil kemungkinan. Karena kerongkongannya kecil, dia tidak bisa telan manusia. Jadi kalau manusia tidak mau, Allah bisa pakai binatang. Amin. Bayangkan kalau tidak ada yang mau singer lagi, lalu yang singer di kambing semua. Siapa mau tahan? Hah? Kalau tidak ada lagi yang mau pegang kamera, Tuhan pakai unta. Saya yakin Allah bisa melakukan itu. Amin. Dia masuk Yerusalem, semua orang berteriak, taruh daun palem, kain-kain, dia menunggangi keledai muda, lalu semua berteriak hosana, hosana bagi anak Daud, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Lalu orang-orang bilang apa? Suruh mereka diam. Yesus bilang mereka diam, batu-batu berteriak. Makanya manusia kalau Tuhan mau pakai, jangan bakincang. Jangan batingkah. Amin. Saya diinjili dan saya bertobat. Lalu setelah bertobat yang satu kali seumur hidup itu, kita harus mengalami pertobatan terus menerus. Bertobat dari apa? Karakter, sifat, mulut yang ngomong masih ibu-ibu yang Yesus baik. Apalagi ibu-ibu di Maluku, sadis. Ibu-ibu di Ambon kalau Roh Kudus belum jama, ke dalam tangannya kuserahkan nyawanya. Tapi kalau Tuhan sudah jama, oh haleluya. Katanya secara psikologi itu perempuan satu hari kasih keluar berapa kata? 21.000 kah? Bayangkan kalau 21.000, Tuhan kuduskan doa peperangan. Amin. Usir setan dalam nama Yesus. Saya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, bertobat itu seperti itu ya. Ada yang terjadi sekali seumur hidup, ada yang terjadi terus menerus seumur hidup. Dan KKR kita seperti ini,
ketika firman Allah disampaikan, sebenarnya ini cara Tuhan membaharui kita terus menerus. Makanya Alkitab berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Melainkan mari kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Nah saudara, berkaitan dengan tema kita dan nats kita, sembole tunda. Ayat kita bilang apa? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ini adalah keharusan. Hal pertama, saya menekankan tentang keharusan bekerja untuk Tuhan. Saudara, itu tidak ada tawar-menawar. Tuhan memang menuntut semua orang Kristen dari gereja manapun, kita harus bekerja untuk Tuhan. Apapun profesi kita. Saya ketika pastor meminta ayat, saya bilang tempelkan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kita lakukan, harus lakukan semuanya untuk Tuhan. Dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berarti saudara-saudara, ini memang adalah satu rumus hukum baku yang tidak bisa ditawar-tawar. Satu bukti bahwa Tuhan tidak mau orang tawar-menawar seputaran melayani Tuhan. Di Hakim-Hakim pasal 5 ayat 23, itu satu kota seluruh penduduknya dikutuk oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan. Kotanya bernama kota Meros. Kenapa satu kota dikutuk oleh Tuhan? Kota itu tidak ada yang mau melayani Tuhan, tidak ada yang mau bantu Tuhan. Tuhan bilang kutuk mereka semua. Perhatikan ayat ini. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Kenapa penduduk kota Meros dikutuki Allah? Alasannya cuma satu, mereka tidak mau bantu Tuhan. Maka diberkatilah. Kalau Ambon masih aman, itu karena ada orang-orang yang datang dan berkata, Tuhan, beta mau pakai beta Tuhan, pakai beta supaya Ambon jangan kena kutuk. Sebab kalau orang Ambon tolak membantu Allah, tolak bekerja bagi Allah, nasib Ambon tidak jauh beda dengan Meros. Jadi tidak ada tawar-menawar, keharusan. Atau saya harap yang datang di sini, saudara yang sudah pernah bikin komitmen melayani, tapi hari-hari ini engkau sedang suam-suam kuku, engkau sedang lemah, engkau sedang kendor, engkau jauh dari Allah karena banyak godaan, banyak kesubukan, komitmenmu tidak sesuai lagi dengan kasih mula-mulamu. Lalu engkau mulai melalaikan pekerjaan Tuhan. Yeremia, Tuhan pakai tulis dalam Yeremia 48 ayat 10. Bagian awal kalimat itu dia bilang begini. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Sampai di situ. Terkutuklah orang yang mengerjakan apa? Pekerjaan Tuhan dengan lalai. Saya tidak tahu dengan teman-teman pendeta di Kota Ambon. Saya ditawari ulang-ulang jadi anggota dewan di kota saya nih. Karena secara sosial, secara emosional saya dengan orang di kota sudah pasti. Jadi orang politik tuh lihat peluang gitu loh. Sampai ada ketua salah satu partai melamar saya. Pak Mel kalau mau kita gantong baliho, kita yakin jadi. Dia bilang, Om, sampai mati beta pendeta. Beta bertobat tuh mau jadi pendeta, bukan mau jadi anggota dewan. Ada jemaat Tuhan yang punya talenta itu. Pendeta mendoakan saja dia, arahkan dia, khotbahi dia, supaya dia ada dalam koridor yang Tuhan mau. Jangan pendetanya yang turun ke situ. Paulus itu mantan anggota dewan Sanhedrin loh. Paulus bilang jumpa Yesus, aku anggap itu sampah. Ini sampah yang banyak pendeta pilih sekarang. Sorry, saya tidak bilang dewan itu sampah, bukan. Tapi dalam pandangan kita, kita dipanggil jadi hamba Allah, mau ngapain?
lain hal ya. Kalau itu memang panggilan istimewa dan ada konfirmasi yang jelas dari pihak Allah, suara Tuhan begitu kuat, dan engkau pasti jadi. Tidak mungkin tidak jadi. Dan waktu engkau jadi, engkau akan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, atau seperti Yusuf di pemerintahan yang engkau punya hidup, gaya pelayanan, tutur kata, pola kerja, semua berkenan kepada Allah. Semua memancarkan karakter Yesus. Tapi menurut saya itu juga tidak mudah. Karena ada pendeta jadi, sampai di sana kita tanya, bagaimana Daniel? Daniel apa? Herodes. Daniel dari mana? Orang nota fiktif, dia juga nota fiktif. Daniel apa? Daniel dari Hong Kong. Ngeri. Makanya beberapa teman pendeta model begitu, saya bilang, cari hal beta bilang, jangan. Saya deal sampai mati pendeta. Cukup jalan dari Samlaki ke Ambon, Manado, nanti mau ke Toraja lagi, beritakan Injil, saya selesai. Karena saya tidak mau lalai. Saya komitmen jadi hamba Allah. Dan ayat ini berkutut, terkutuklah. Ini ayat berkata, terkutuklah orang yang mengerjakan apa? Pekerjaan Tuhan dengan lalai. Maka dari itu, saudara, poin pertama, saya boleh tunda. Karena memang Tuhan mau kita harus bekerja untuk Tuhan. Sebelum saya lanjut, ini hujan kah? Oh, luar biasa. Manusia sudah penuh di gedung baru hujan. Hujan berkat, amin. Nah, saudara-saudara, ingat perumpamaan talenta itu ya. Ada yang dapat 5, tuannya pulang, aduh sudah lipat gandakan jadi 10. Yang 2 sudah jadi 4. Yang 1 kubur. Sudah kubur lagi. Tidak buat apa-apa. Tapi komentarnya, omongannya, protesnya luar biasa. Ada orang tuh jenis begitu. Kerja dikit, ngomongnya gede, ngomongnya banyak, hasil 0. Kayak saudara, 1 talenta itu bukan sedikit. 1 talenta itu banyak loh. 1 talenta itu 6.000 dinar loh. Sebenarnya 1 talenta itu banyak. Tapi mungkin terlalu lihat ke orang lain, cari kesalahan orang, akhirnya talentanya tidak digali, talentanya tidak dilipat gandakan, talentanya tidak dipakai, malah hanya menang di apa? Protes. Dan akhirnya apa saudara? Tuhan tidak mau tahu. Pokoknya saya sudah kasih kau talenta, kamu harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi dia tidak melakukannya. Apa kata Tuhan kepada dia yang menguburkan talenta? Matius 25 ayat 26. Firman Allah berkata demikian. Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Orang yang tidak melayani, yang tidak bekerja untuk Tuhan, diwakilkan oleh orang ini. Tuhan bilang apa? Kau jahat, kau malas. Dan itu dosa besar. Hamba Tuhan tidak boleh malas. Kau jahat, kau malas. Tidak cukup itu. Ayat 30. 30-nya. Jahat, malas, lalu 30 bilang apa? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Hidup tidak ada guna. Jahat, malas, tidak berguna. Saudara lihat, keharusan bekerja untuk Tuhan. Dan semua orang Kristen di ruangan ini saya mau kasih tahu Anda, tidak ada orang Kristen yang tidak punya talenta. Saya yakin saudara dan saya semua punya talenta. Apa definisi talenta? Talenta itu definisinya begini, Bapak Ibu. Definisi secara Alkitabiah. Talenta adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, harus kita pakai kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu loh ya. Ayub bilang apa? Aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang.
Lahir tidak bawa apa-apa, nanti meninggal tidak bawa apa-apa. Kalau kita punya apa-apa, itu harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kecantikan itu talenta, ketampanan itu talenta, kepintaran itu talenta, pangkat kedudukan itu talenta, kekayaan itu talenta, pengaruh itu talenta, kesempatan itu talenta, bisa nyanyi, bisa khotbah, bisa main musik dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang bukan Anda punya tapi ternyata Anda miliki sekarang, itu talenta tuh. Pakai kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Saya punya pelayanan di Kupang sebelum corona, dan sekarang corona mulai menurun. Kami akan lakukan lagi, yaitu road gang to gang. Road gang to gang, keliling dari gang-gang untuk bikin KKR. Kami punya alat apa adanya, sudah pas. Orang jual obat di pasar, omong kosong aja orang kerumun. Pakai ini bulu panjang, tahu-tahu pakai tidak panjang-panjang. Itu bulu. Orang kerumun. Apalagi sambung mikrofon, berteriak, serukan pertobatan. Orang pasti ngumpul lah. Orang ngumpul. Nah, saya kalau mau pelayanan begitu, saya hubungi yang paling pengaruh di situ. Memang preman, memang nakal. Tapi itu kalau dia bilang A. Dia bilang angka parang. Tapi kalau dia bilang angka salon. Nah, kita masa lalu pernah berkenal. Saya datang, saya bilang, kakak, beta mau KKR di ini gang. Misalnya kampungnya nama Oepura, bikin Oepura bermasmur. Naikolan bermasmur. Apalagi Nunhila bermasmur, Fatu Feto bermasmur, Oebobo bermasmur. Itu nama-nama kelurahan. Itu dulu heboh, itu pengkhotbahnya saya. Itu bukan orang undang, kita yang harus bikin kegiatan. Dan saudara tahu yang paling pengaruh, yang miring-miring semua. Saya tidak tahu, ini Bapak Ibu setuju atau tidak. Kadang-kadang preman bisa lebih sehati daripada pendeta. Sorry ya, ini Bapak pendeta ada nih. Kadang-kadang preman bisa lebih unity, bisa kerjasama, bisa berkeringat bersama daripada pendeta. Kalau ada pendeta begitu di Ambon, mari doa pelepasan. Saudara, kalau pendeta tidak bisa unity, pendeta tidak bisa kerjasama, bagaimana kita mau jaga jiwa? Preman kompak banget, kerja tidak hitung-hitungan, angkat kursi bikin ini itu semua. Aduh, kayak sepenuh hati gitu loh. Kita pendeta satu lihat satu buang muka. Saya takutnya buang begini, malaikat bilang tetap dalam posisi itu. Bengkok. Kekasih Allah. Dan saya lihat itu dampak besar. Dan mayoritas jemaat, sebagian besar jemaat yang memenuhi tempat ibadah kami sekarang, itu dari hasil-hasil keliling itu. Mereka dijamah oleh Tuhan pemberitaan firman Allah. Mereka datang, saya tahu mereka masih punya kekurangan. Saya kasih pelayanan aja. Berjalan sambil tahir. Kalau tunggu orang semua jadi malaikat baru pelayanan, tidak bisa. Mau datang nanti baru firman Allah yang hantam kau di situ, gampang. Gampang itu beta punya urusan. Lu masuk aja. Baru beta yang hantam, gampang. Iya toh? Makanya luar biasa. Ada satu datang mengaku begini begitu, masa lalu begini begitu. Saya sudah datang. Jangan terlalu tersungkur di kaki Tuhan, doakan. Ada ibadah tertentu tuh saya suruh jemaat semua berlutut. Doa jamaah satu-satu. Biar Tuhan perbaiki lu. Saya tidak bisa perbaiki kau. Mana ada pendeta bisa rubah orang. Paulus bilang beta tanam, Apolos siram. Pertumbuhan siapa? Allah. Pendeta punya urusan tanam sungguh-sungguh, siram sungguh-sungguh, khotbah sungguh-sungguh, jangkau jiwa sungguh-sungguh. Allah yang sempurnakan. Tidak ada pendeta bisa rubah orang, tidak ada, saya tidak percaya.
Supaya jangan ada pendeta terima kemuliaan. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang pertama, harus kerja bagi Tuhan, tidak boleh tunda. Jangan pakai alasan macam-macam. Sebelum dia datang dia berkata, kamu malas, kamu jahat, kamu tidak berguna. Malaikat kasih masuk neraka. Kau pikir neraka ini api lilin kah? Lilin saja kau sorong tangan 5 detik, darah Yesus berkuasa. Api neraka tuh kekal selama-lamanya. Kalau namanya kekal berarti nggak ada matinya. Seng ada mati. Saya tinggal di Tanjung Priok. Satu gadis putus cinta. Ya, lebih tepatnya dia dihamili orang atau bagaimana. Angkat minyak tanah, siram diri, bakar diri, langsung petek di kepala begini. Korek api. Cek. Mungkin tidak sampai berapa menit orang kasih mati, tapi itu muka rusak luar biasa. Apalagi neraka. Makanya orang kalau main-main dengan neraka tuh saya bingung. Dia bilang bikin dosa banyak-banyak saja. Supaya Tuhan marah sekali. Tuhan angkat kita, putar kita. Karena Tuhan terlalu marah. Mau lempar ke neraka terlalu kuat, lari lewat, jatuh di surga. Kurang ajar. Kurang ajar. Mana ada Tuhan bisa salah lempar. Bilang bikin dosa supaya Tuhan emosi. Dia putar lempar ke neraka terlalu kuat. Jatuh di surga. Tuhan saya mungkin meleset kalau buang orang ke neraka. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, kita harus bekerja untuk Tuhan. Amin. Yang berikut, saudara-saudara, kita harus bekerja untuk Dia. Ini ayat bilang, selagi masih siang. Datang malam, tidak bisa kerja lagi. Malam bicara apa sih? Saudara bisa, pendeta-pendeta lain bisa punya tafsiran sendiri atau jabarkan, bisa. Tapi saya mau kasih 3 hal deh. Malam berbicara tentang apa? Yang pertama, kita nih kadang-kadang suka bikin planning. Bikin rencana, saya mau ajak dia, saya mau injili dia. Hanya habis dibikin planning. Saudara, rencana tidak dilaksanakan. Rencana tidak dilaksanakan. Maka malam datang. Malam datang apa yang terjadi? Orang itu mati. Tuhan bilang, Yeskiel apa? Saya suruh kau omong. Tolong Yeskiel pasal 33 ayat 7 sampai 9. Saya suruh kasih tahu itu orang. Kau tidak kasih tahu, dia mati, saya tuntut nyawanya dari kau. Perhatikan ini ayat. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Ya. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, Betul. peringatkanlah mereka demi namaku. Amin. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Ya. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Saudara lihat itu, jangan hanya habis direncana. Laksanakan. Kalau tidak dia mati tanpa dengar Injil, dia mati tanpa dengar Yesus, dia mati tanpa engkau mengajak dia terlibat dalam mega proyek kerajaan Allah. Dia mati, Tuhan tagih nyawa dari kau. Kau kan sudah dengar firman, saya sudah suruh kau. Cepat laksanakan. Lain hal, kalau kita suruh dia bertobat, dia tidak mau. Dia mati, kita lolos. 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, Ya. tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, saya ini pendeta cari aman. Cari aman dengan Tuhan Allah. Saya tidak mau cari aman dengan manusia. Jadi saudara yang belum terima Yesus malam ini. Yang sudah terima Yesus tapi masih selingkuh, bertobat. Saudara masih ATM, BCA. Asal tidak mengandung, berselingkuh, cuek aja. Bertobat. Ya. Saudara anak-anak muda yang pacaran tidak kudus, lu bertobat ini malam.
Nyong minta pegang, suruh dia pegang kabel talanjak. Saya omong, apalagi yang pelayanan, saya mencintai engkau. Bertobat. Takutnya Tuhan pas saya mau mati Tuhan tanya, waktu lu di Ambon lu omong apa? Hah? Kau pikir saya utus kau sampai panitia kasih keluar biaya, beli tiket sana sampai cancel berapa kali? Kau khotbah apa? Kau tegur tidak majelis-majelis yang belum bertobat. Kau tegur tidak pendeta-pendeta malas. Kau tegur tidak pejabat-pejabat misalnya yang kerja tidak lurus. Harus kasih ingat. Pendeta tidak boleh cari aman. Pendeta harus nyatakan kebenaran. Ya bila ya, tidak bilang tidak. Lebih daripada itu berasal dari setan. Amin. Jadi Tuhan kalau ngomong apa kasih tahu. Ada saudara yang homo di sini, bertobat. Kalau tidak bertobat, mari maju foto bersama dulu. Baru kata mulai, cheese, ya. Saudara, itu hanya salah satu jenis dosa. Semua orang ada dosa, tapi semua orang berdosa yang datang pada Yesus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Takutnya jago menyanyi, tapi homo. Saya harus ngomong kan, daripada pulang karena tampar, Tuhan tarik pesawat masuk laut. Siapa mau? Beta nih pendeta paling cari aman dan Tuhan Allah. Makanya orang mau maki mau apa emangnya gue pikirin. Aduh, tidak bisa begitu. Saya bicara apa adanya. Amin, kekasih Tuhan. Masih ada yang percaya arwah-arwah di sini? Masih ngomong di kuburan, pergi di kuburan teteh, lalu minta nomor. Hah? Teteh tolong ampang. Bapak Ibu, orang Maluku, seng ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Mau berbuat baik tuh orang masih hidup. Ada anak kurang ajar sama orang tua. Bagian mama meninggal di peti mati, nangisnya bikin heboh. Aduh mama kenapa mama duluan, coba beta mama. Malaikat bilang, lu tak usah minta, sini lu kurang ajar nih. Lu habis ini lu gaya-gaya menangis bikin kaliru tamu lu. Kamu punya gara-gara mama hati bangka mati. Menangis babanting diri di peti mati, bilang mama beta. Malaikat bilang, lu jangan minta. Memang sugiliran. Sonde lama dalam ini bulan. Anak-anak Maluku, anak-anak Ambon, orang tua masih hidup, buat yang terbaik bagi mereka. Almarhum pendeta Yakob Nahuai pernah bilang begini, pergi ke rumah orang tua dengan tangan kosong dan pergi bawa pisang satu sisir, pesannya beda. Tapi orang tua jangan tangan kosong, sudah tangan kosong pinjam uang lagi. Anak kurang ajar, buat apa saja lu menikah, sudah jadi PNS, pergi ke orang tua leher miring. Mama ada kok. Mama bilang, lu ini memang iblis. Orang sudah kerja tuh bantu orang tua, bukan begini terus. Amin. Kekasih Tuhan, cepat. Saya tidak mau malam sampai kepada Anda. Makanya saya bilang lebih baik buat keputusan. Amin. Bertobat, datang pada Tuhan. Tuhan sanggup menolongmu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kedua, malam bicara apa? Dengar. Tadi kalau malam kita buang-buang waktu, tunda-tunda, alasan terlalu banyak, alasan ini, alasan itu. Kita tidak ajak orang, tidak jangkau orang, apalagi keluarga kita. Minimal kita mendoakanlah. Kami pendeta GSA itu diwajibkan
Pendeta 1 hari doa 1 jam, jemaat 30 menit. Dan kita tidak mungkin kehabisan bahan doa. Oh, tidak mungkin. Doa jemaat satu-satu nih. Saya tidak mungkin kehabisan beban doa. Doa terus bikin jadwal. Doa buat siapa, beban apa, siapa yang sakit. Itu tugas pendeta. Saya tidak percaya penginjilan bisa maju hanya karena khotbah. Alkitab bilang apa? Tuayan banyak, pekerja sedikit. Karena itu mintalah, kata minta itu doa. Pekerjaan misi dimulai dari doa. Pendeta kalau tidak suka berdoa, saya tidak mengerti ini pendeta apa. Jemaat juga harus kuat dalam doa. Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Malam bisa bicara, orang yang kita mau layani tidak sempat dia meninggal. Tapi yang kedua, malam juga berbicara, kitanya yang mati sebelum melayani. Amin. Itu menghadap tahta pengadilan, lu mau omong apa? Mati gara-gara apa? Duduk-duduk pohon tendes. Mati tidak ada guna. Anak Tuhan tuh hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Amin. Hidup dan mati kita untuk Allah. Tolong Roma 14 ayat 7 dan 8. Ayat 7 bilang begini. Roma 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Ya, tidak boleh. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Lalu hidup dan mati kita untuk siapa? Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Amin. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Amin. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebelum nomor urut kita tiba, sebelum nomor antrian mati kita tiba, tapi cepat serahkan diri. Cepat melayani Tuhan, Bapak Ibu. Jangan tunda-tunda, saya boleh tunda. Anda tidak tahu kapan Anda mati. Saya punya teman lagi sukses-suksesnya. Saya ajak bertobat, tidak mau. Baru start mobil, serangan jantung, jatuh di setir, bel panjang. Orang pikir dia bel orang, ada tempel di klakson. Orang bilang kenapa bel bunyi panjang? Serangan jantung, napas putus, nomor antrian sudah tiba. Saudara, kita tidak bisa menambah sehasta pun pada langkah hidup kita. Ada cerita klasik dari Baghdad, Irak. Seorang tuan suruh hambanya pergi ke pasar untuk beli sesuatu. Waktu di pasar, ini cerita klasik di Irak. Waktu sampai di pasar, dia ketemu siapa? Malaikat pencabut nyawa. Malaikat maut. Waktu dia lihat malaikat pencabut nyawa itu, dia takut luar biasa. Karena malaikat memanggil-manggil dia, melambai-lambaikan tangan. Mari, mari. Dia lari. Dia pulang kasih tahu tuannya, Tuan, saya ke pasar, Tuan suruh saya ke pasar. Tapi saya ketemu malaikat maut. Panggil-panggil saya, Tuan. Dia mau cabut nyawa saya. Tuan tolong kasih saya 1 ekor kuda. Saya mau lari. Tuannya bilang, kau mau lari ke mana? Saya mau lari ke kota Samara. Kota apa? Samara di Irak sana. Tidak percaya ke Irak dan tanya sendiri. Ada yang menatap saya ini benar atau tidak? Berangkat Irak sekarang. Saudara, tuannya penasaran, tuannya pergi ke pasar. Masih ada, malaikat maut. Waktu lihat malaikat maut, sedikit gugup, sedikit ketakutan. Tapi tuannya mendekati dan bertanya kepada malaikat maut. Malaikat maut, tadi anak buah saya ketakutan. Katanya malaikat maut mau cabut nyawanya ya. Malaikat maut bilang, oh yang tadi lari terbirit-birit. Iya, ini peristiwanya siang. Begini, saya tuh panggil dia mau tanya, lu buat apa di pasar? Karena menurut buku Al-Hayat, daftar nama orang-orang yang harus mati, dia harus mati malam ini di kota Samara. Dia lari kemana? Dia pikir dia lari menghindari kematian. Salah, dia lari jemput kematian. Kematian tidak bisa ditawar. Makanya tadi malam orang semua gugup. Saya tarik istri, naik. Ya logikanya kan orang takut. Pesawat, ini hanya 70%, jadi yang mau naik, yang mau refund.
Saya bilang naik, ini teman-teman di Ambon sudah siap ini naik. Tuhan punya rencana, mati-mati. Sorry, saya bukan cari mati. Tapi di situ seperti saya ingat 12 pengintai yang diutus. Yosua dan Kaleb saja yang ngomong positif. Yang lain semua bilang bahaya, bahaya. Cuaca goyang, goyang. Bahaya, bahaya. Saya istri baca Alkitab, doa, bulat hati, naik. Semua tengah ngelihat saya naik. Saya naik. Akhirnya beberapa karena lihat saya naik, ikut naik juga. Bagian saya ke toilet di pesawat tadi malam, saya korek dia, ikut juga. Iya. Aman. Takut sekali. Amin. Saudara, kita pasti meninggal tapi tidak tahu kapan. Kita tidak bisa menghindari kematian. Kalau sudah jatuh tempo, selesai. Saya bisa tunda. Jadwal kematian tidak bisa tunda. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapapun Anda dan saya, sebelum hari itu tiba. Engkau masih hela napas yang dari Tuhan cuma-cuma toh? Bikin keputusan. Yang sudah bikin keputusan tapi engkau sedang suam-suam. Malam ini bangkit. Jangan main-main. Ingat, hamba Tuhan Sapa tidak pernah gagal. Nuh pernah gagal, Abraham pernah gagal, Yakub pernah gagal, Petrus pernah gagal, Yunus pernah gagal. Bisa tidak Tuhan ganti orang? Sangat bisa. Tapi Allah tidak mau orang lain. Allah mau pakai mereka lagi. Ada second chance yang Allah mau kasih. Jadi malam ini bagi Anda yang suam-suam selama ini, lari dari pelayanan, hidup tidak jelas, pulang, kembali, Tuhan mau pakai engkau. Kita harus bergandeng tangan bersama bagi kota Ambon. Saya boleh tunda. Yang ketiga, malam bicara apa? Malam itu bicara satu keadaan begini Bapak Ibu. Orang tidak mau lagi menerima firman Allah. Orang tidak mau lagi menerima ajaran sehat. Selamat Pak Sek. Siap. Orang tidak mau lagi menerima ajaran sehat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Alkitab bilang begini. Akan ada waktu di mana orang akan buka telinga bagi dongeng dan mereka menolak kebenaran. Makanya Tuhan pakai Paulus bilang sama Timotius, mau baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman. Karena akan datang saatnya orang tidak mau dengar firman lagi. Maka diberkatilah Bapak Ibu yang masih mau dengar firman. Tidak gampang lah orang mau duduk dengar kebenaran, itu tidak gampang. Kita ini manusia berdosa. Dan dosa itu lebih connect kepada dosa. Susah sekali orang berdosa tuh belajar diam di kaki Tuhan tuh susah. Makanya ada orang yang nonton TikTok bisa 5-6 jam. Doa baru 5 menit pingsan. Doa baru 5 menit. Oh. Kenapa? Itulah manusia berdosa. Maka dari itu saudara-saudara, selagi ada kesempatan pengajaran firman disampaikan, sampaikan sungguh-sungguh. 2 Timotius 4 mulai ayat 2 sampai ayat 4. Ayat 2 bilang begini. Dua Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Iya. Jadi mereka bilang, aduh jangan terlalu khotbah kebenaran ini, kekudusan apa, tak usahlah. Cari pendeta yang lucu sedikit. Iman tidak bertumbuh dari lucu. Saya tidak anti pendeta lucu karena lucu pun adalah bakat. Lucu harus dipakai sebaik-baik mungkin supaya orang mengerti poin apa yang kita khotbahkan. Jangan melucu sampai orang bingung. Saya nih baru bertobat sebenarnya. Dulu khotbah saya di Kupang tuh lucu saja. 1-2 jam khotbah tuh ayat baca di lain, hantam di lain. Lucu saja. Jadi ada ibu yang datang sendirian. Pulang suami tanya,
Tadi Pak Mel khotbah apa? Ibunya bilang, kami tidak tahu, pokoknya lucu sekali. Waduh. Waktu saya dengar itu, saya terpukul saudara. Wah aduh, saya tidak berhasil ini. Saya hanya bikin orang ketawa, tapi tidak tangkap pesan Allah. Lucu tidak dosa sepanjang pas-pas. Oh iya, jangan dari awal sampai akhir lucu. Kayak ibu tadi. Tadi pendeta khotbah apa? Tidak tahu, pokoknya kami ketawa ancor-ancor. Kau pergi dengar khotbah tidak tangkap pesan Allah. Makanya Bapak Ibu lain kali kalau pergi gereja atau KKR, sebaiknya bawa catatan atau handphone tuh mau di pesawat atau rekam, catat khotbahnya. Takutnya pulang Anda tidak dapat apa-apa. Sebab akan datang suasana malam di mana orang tidak tangkap kebenaran. Dongeng langsung connect, lawak langsung connect, lelucon langsung connect. Kebenaran tidak connect, ini bahaya. Oleh karena itu kekasih Tuhan, kita harus kerja untuk Tuhan. Yang kedua, kita harus kerja sebelum malam datang. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus kerja untuk Tuhan dengan pengenalan yang benar akan Allah. Kita kerja untuk Tuhan yang mana? Tuhan yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu karena aku kudus. Sekarang nih jangankan jemaat, pendeta pun banyak yang selingkuh. Ini kita omong benar. Jangankan jemaat, pendeta juga banyak yang selingkuh. Karena apa? Terlalu ambil waktu konseling dengan lawan jenis di tempat yang tidak pas. Yesus juga pernah melayani perempuan Samaria di Parigi Yakub. Tapi itu siang besar, tempat terbuka. Bukan AC dingin-dingin, mojok-mojok di restoran. Bapak gembala sama istri orang. Tidak boleh Bapak gembala kalau ada begitu. Ibu-ibu yang mau konseling sama ibu gembala. Kalau mau ketemu Bapak gembala, kau bawa lagi 1 orang, minimal 3 orang. Tidak bisa konseling berdua-berdua. Banyak, ini kita tidak usah omong jemaat. Pendeta. Asal dia lihat yang cantik, langsung mau konseling. Pendeta setan model begini. Nenek-nenek yang miring-miring dia tidak tanya beban apa. Tapi ibu-ibu make up Oriflame langsung ada masalah. Saya mulai dari kepala dahulu toh, karena ikan itu kan busuk dari kepala dahulu. Nah ini kita turun ke majelis sekarang. Majelis jemaat tolonglah ya, berhenti sudah. Kalau masih selingkuh ini malam pulang SMS bilang putus. Putus. Sudah hidup kudus lah. Yang tua-tua yang tadi tuh antrian mati tidak tahu kapan berhenti. Jangan STNK, sudah tua nakal kembali. Di NTT itu ada opa-opa meninggal di tempat prostitusi. Jalan sudah setengah mati. Mau kemana? Opa, iko paduan suara. Paduan suara di lansia di gereja tuh. Sudah tua-tua overdosis obat kuat. Serius, kisah nyata. Opa-opa. Ada opa-opa begitu di sini? Mari kita selfie. Haleluya. Berhenti opa, berhenti. Stop. Enak ya kalau Tuhan panggil di kursi majelis, lagi pakai stola, lagi perjalanan perjamuan kudus, pelayanan Tuhan panggil kan enak. Kalau meninggal di overdosis obat kuat, nih pendeta kubur nih mau ngomong apa? Mau bilang ke surga juga tidak mungkin. Aduh saya kalau orang mati begitu jangan harap saya singgung kau di ibadah pemakaman. Jangan harap. Kau mati di tempat begitu baru pendeta bilang dia telah ke surga, tidak bisa.
Aku itu pendeta di Manokwari. Orang mati mabok, gara-gara minum mabok. Pendetanya bilang apa? Bapak, kami tahu dia sudah di neraka sekarang. Saya khotbah di Manokwari bulan Februari. Injil Masa Papua kan saya KKR. Di Manokwari, gereja-gereja Pentakosta. Saya Manokwari. Lalu teman-teman hamba Tuhan di sana bilang, Pak Mel, kami lihat Pak Mel juga berani tegur. Tapi Pak Mel tidak lawan ini pendeta di Manokwari. Dia lebih keras. Memangnya kenapa? Orang mati mabok Pak Mel. Dia kubur, dia bilang kami yakin dia sudah di neraka Tuhan. Kami menangis juga percuma. Sudah di neraka. Saudara, sekeras-kerasnya saya tidak mungkin omong itu. Kan tidak enak. Kita kan target yang hidup. Ngapain omong itu lalu jadi masalah kan. Tapi Opa mempertegas. Ini Opa pendeta. Opa juga sudah mau mati juga. Pendeta sudah Opa dia masuk neraka. Pulang jemaat mau undang tidak ada urusan. Orang dia sudah neraka. Firman Allah bilang pemabok masuk neraka. Kita mau kasih alus-alus apa? Khotbah, tidak ada. Dia Tuhan yang kudus, amin. Yang kedua, dia Tuhan yang maha besar, yang merendahkan diri serendah-rendahnya. Maka wajib hukumnya orang melayani Tuhan harus rendah hati, harus hati hamba. Amin. Amsal 18 ayat 12 dan tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Ada orang karena dia pejabat dikasih tugas kolete, jalan kolete di gereja. Dia marah karena suami kepala dinas, istri kepala bagian atau kepala bidang di dinas masing-masing. Waktu pihak gereja kasih tugas kolete, suami istrinya marah. Hei, kalian kasih tugas tuh lihat-lihat orang dong. Masa kami berdua kolete? Dia pikir pelayanan kolete itu hina sekali. Padahal wakil gubernur NTT jalan kolete. Bupati Sumba Barat atur kursi di gereja. Saya khotbah KKR di Timor Leste, pengusaha mungkin aset miliaran, ratusan miliaran rupiah. Kami sedang makan di restoran karena mereka menjamu kami hamba-hamba Allah. Lalu mereka pamit, dua pengusaha nih di Kota Dili. Pak Pendeta kami pamit duluan. Kemana? Menurut jadwal kami berdua jadwal kasih bersih gereja di GBI Rock, Kota Dili. Kami berdua jadwal. Saya ini orang uang miliaran rupiah masih mau susun kursi, sapu, kumpul sampah. Luar biasa, rendah hati. Saudara dengar kita nih sapa. Melayani apa yang pas, lakukan dengan segenap hati. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan Allah. Dia Allah yang kudus, dia Allah yang maha besar yang merendahkan diri. Maka kita harus bekerja dengan pemahaman yang demikian. Amin. Kita bisa karena Tuhan, tidak perlu menyombongkan diri. Siapa sombong diri pasti tumbang. Ada serentetan dosa di Alkitab dan dosa yang paling dibenci Allah, salah satunya dosa kesombongan. Amin, kekasih Tuhan. Terima kasih buat saudara yang punya kekayaan, punya jabatan. Tapi untuk urusan gereja, saudara bilang saya hamba. Yang berikut, kita mengenal Tuhan sebagai apa? Dia Allah yang maha kuasa, amin. Melayani dengan kekuatan itu. Kita ini melayani Allah yang maha kuasa. Yang berkata di dalam Matius 28 ayat 18 itu. Dia bilang segala kuasa di sorga di bumi telah diberikan kepadaku. Yesus yang kita sembah itu pribadi nomor satu dunia akhirat. Segala kuasa ada di dalam dia. Setan ada kuasa, tapi Yesus maha kuasa. Setan bisa pakai cara-caranya sihir, santet, swangi. Saya ulang-ulang kena swangi, ulang-ulang. Bahkan kalau ada swangi di sini, ayo tes. Saya ulang-ulang kena santet di daerah di Alor. Ini kesaksian nyata. Itu santetnya bisa terbang loh. Swanginya bisa terbang. Di sini bilang swangi juga. Swangi bisa terbang. Katanya terbang terlalu kencang, tidak lihat tower Telkomsel.
tabrak, rubuh toh, jatuh. Suanggi-suanggi tapi itu tower besi baja. Saya mau khotbah, ada datang 70 suanggi, sangat tersinggung dengan kehadiran saya. Saya masih usia antara 23-24 tahun. Waktu saya jadi pembicara di gereja Gemit, kayak kita GPM di sini. Jadi biasanya ada majelis tertentu itu, tidak semua. Tersinggung sekali kalau anak di bawah umur khotbah, para mereka ini sudah tua tuh. Mereka marah, majelis berapa periode begitu. Jadi mereka tersinggung. Anak pakai bahasa Kupang, anak mulu bawa susu. Maksudnya anak mulu baru anak kecil, anak kemarin masih bawa susu. Baru lepas menyusui, sok-sok datang khotbah. Maka mereka ini majelis tapi juga suanggi. Serius, kisah nyata ini Tuhan saksi. Majelis tapi suanggi. 70, 69 disuruh masuk. Yang satu bikin ritual. Waktu mereka datang saja dengan penerima tamu mereka bilang Shalom. Setan sudah datang nih. Bayangkan orang tuh Shalom, Tuhan utus kami begitu. Tidak, Shalom, setan sudah datang. Mereka mengaku diri, mereka setan. Lalu apa yang terjadi? KKR tidak jalan karena satu gereja itu kacau balau, binatang-binatang penuh di gereja mulai jam 7 sampai jam 1. Binatang-binatang halus banyak banget karena yang satu yang pemimpinnya itu sedang bikin ritual di samping gereja. Maka saya khotbah hampir jam 2, jam 1 lebih, jam 2. Dalam khotbah itu saya bilang, kalau engkau santet saya masuk, lu suanggi beta masuk, Tuhan Yesus omong kosong. Saya percaya dia berjanji dia menyertai kami. Kuasanya dahsyat dan luar biasa. Tiba-tiba terjadi kayak ledakan begitu. Duh, di samping gereja. Maka dia lari. Yang 69 bingung. Pemimpinnya lari. Saya tantang bertobat. 69-nya maju. Saya suruh berlutut. Waktu jama bukan jama lagi. Saya jambak, emosi. Jujur, saya emosi loh. Harusnya kan begini, tapi saya begini. Harusnya begini, tapi karena gara-gara kau ibadah jadi terlambat, khotbah sampai hampir jam 2 pagi. Dalam nama Yesus, saya kan sudah bilang, jangan jadi penghalang pelayanan. Melayani Tuhan, setan pasti serang. Hadapi setan, jangan takut, jangan sombong. Hadapi setan, percaya Yesus kita maha kuasa. Amin. Maka saya percaya kita berkemenangan. Masih banyak lagi yang bisa saya jelaskan, tapi kiranya khotbah malam ini menguatkan kita semua. Dan saya percaya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sama, dia ada di sini malam ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kawan-kawan pemusik silakan ada di depan. Haleluya, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia Allah yang hebat. Amin saudara-saudara. Dia Allah yang luar biasa. Dia ada di sini untuk menolong kita, memulihkan kita. Dia berfirman, mari datanglah. Siapapun kita yang punya beban, apapun datang pada Yesus. Kalau engkau belum bertobat, bertobatlah. Sudah bertobat tapi ada jatuh, bangkitlah. Engkau belum mau buat keputusan, jangan tunda. Nomor antrian matimu saya tidak tahu kapan. Lebih baik cepat. Kita angkat itu pujian. Bila hati terasa berat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Apa yang harus ku buat Tuhan?
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Amin. Terpujilah Tuhan. Pikul segala bebanku. Sembah Dia. Di altarnya ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampun dan bebaskanku. Haleluya. Baharui hatiku. Sesuatu pasti terjadi. Amin. Saat datang. Terima kasih Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Terasa berat. Amin. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan. Amin Tuhan. Dia pikul segala bebanku. Sembah Dia, katakan. Sesuatu terjadi malam ini. Terima kasih Tuhan. Saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Aman. Ku bawa ku terima anugerahnya. Dia ampuni dan bebaskanku malam ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, dengan sepenuh hati, dengan rendah hati, sujud di altarnya. Saya minta kita berlutut semua. Sujud, semua berlutut. Semua berlutut di hadapan Tuhan. Semua berlutut di hadapan Tuhan. Jemaat, mari kita berlutut di hadapan Tuhan di tempat Anda berdiri. Berlutut semua. Kita rendahkan diri. Kita minta Tuhan jamah kita. Kita rendahkan diri bagi Ambon tercinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan.
baharu. Sesuatu terjadi bagi mereka yang bersujud di altarnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sujud di altarnya, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi saat datang di atasnya. Haleluya, terpujilah. Terpujilah Tuhan Allah yang hebat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hebat. Oh Tuhan, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Haleluya. 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 Oh Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Selamatkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Sembuhkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Umat yang atas nama Tuhan merendahkan diri, berbalik dari segala jalannya yang berdosa, Tuhan akan memberkati mereka. Kita yang ada di ruangan ini, kita tersungkur bagi diri kita masing-masing. Kita tersungkur bagi Ambon tercinta di hadapan tahta kekudusan Tuhan. Kami mengaku Tuhan, kami semua tidak layak. Tapi Engkau telah menemukan kami. Engkau telah mencapai hati kami. Malam ini Tuhan, Engkau mengenal setiap seruan, setiap pengakuan. Mungkin ada di antara kami yang sementara kami berlutut, kami sedang meminta ampun dosa-dosa kami. Kami percaya 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kami tidak mau pulang sama seperti kami datang. Kalau kami datang dengan berbagai beban dosa, kami letakkan di kaki Tuhan. Kami pulang dengan plong, kami pulang dengan lega, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan pemulihan. Jika ada yang sudah melayani tapi dia jatuh, dia loyo, satu dan lain hal membuat dia patah semangat, malam ini dia sedang ada di hadirat-Mu Tuhan.
Dia sedang minta belas kasihan-Mu. Hamba percaya malam ini malam kebangkitan. Malam revival. Kebangunan rohani. Bagi kami yang selama ini menunda-nunda, membuang-buang waktu, malam ini kami berkata, seng boleh tunda, tidak ada kata tunda-tunda. Kami mau kerja untuk Tuhan selagi masih siang. Kami mau kerja dengan pengenalan yang benar akan Allah. Engkau telah menyelamatkan kami. Kami tidak mau menikmati madu Injil itu sendirian. Kami mau bagi orang lain, Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan di Ambon. Tuhan persatukan gereja-gereja Tuhan. Dari kota Ambon kemuliaan Tuhan dinyatakan, Tuhan. Api Injil dimulai dari Maluku, Tuhan. Kami rindu Bapa. Kebangunan rohani lebih dahsyat lagi terjadi di kota ini. Waktu corona banyak kegiatan tertunda, orang susah berkumpul seperti ini. Tapi sekarang dan mungkin ke depan akan lebih dahsyat lagi. Penjangkauan jiwa-jiwa pelipat gandaan, multiplikasi terjadi. Berkati gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, pejabat-pejabat, biar roh takut akan Tuhan di atas mereka. Karena firman berkata pemerintah adalah hamba Allah. Dari kota Ambon kami berdoa, Bapa, selamatkan Indonesia, selamatkan Maluku dalam nama Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa berkati GSJ Hope ini, Pastemi dan teman-teman, Tuhan memberkati kerendahan hati, kekudusan, urapan, kecukupan dari sorga terus ada di atas hamba-hambamu. Juga semua hamba-hamba Tuhan dari gereja lain, Bapak Ketua BPD dan semua hamba-hamba Tuhan yang hadir, termasuk Gereja Protestan Maluku. Tuhan memberkati umatmu di kota ini. Terima kasih buat cintamu. Hamba melakukan bagian hamba dengan tidak sempurna, tapi hamba percaya bahwa engkau yang sempurna berjanji, 2-3 orang berkumpul engkau hadir. Engkau sudah menyempurnakan ibadah kami. Engkau terima, engkau senang, kami diberkati. Tidak ada satupun yang pulang dengan kecewa. Semua pulang dengan berkat luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih banyak Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Allah. Yang lemah sudah dikuatkan, yang jatuh sudah diangkat kembali, yang berdosa sudah diampuni, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu, terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan. Semua terjadi dalam nama Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di ruangan ini seperti di sorga. Demi nama Yesus kami berdoa, dan semua yang diberkati dalam nama Yesus kita berkata,